Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hotman Paris Show. Topik malam ini adalah kasus besar artis di akhir tahun ini. Bang, Gimana kamu di akhir tahun ini? akhir tahun. Apakah percintaanmu dengan laki itu berlanjut atau dengan direksi perusahaan penerbangan? Oh, tidak ada dengan direksi penerbangan manapun. Jadi apa dong? Laki-laki itu yang selalu terbang dan hinggap di hatiku. Kamu Nggak nggak ada seperti- yang dioplas kan kamu? Oplas? Ya? Ih, kalau sempurna begini sih pasti oplas lah, Bang. Mana ada yang secantik ini tapi asli? Kau pernah tanya nggak kepada cowok? Kalau udah tahu bentuknya sebelum dioplas, pada saat dia mencium cewek itu, kebayang nggak bentuk fisiknya waktu dioplas, waktu sebelum oplas gitu? Maksudnya bagaimana sih, Bang? Aku nggak paham. Misalnya, Abis belum apa-apa ngomong cium-cium apa sih? misalnya kamu tidak secantik ini sebelumnya gitu loh. Nggak mungkin lah, Bang. Terus dioplas, Ya. terus waktu gitu kan, yang kebayang wajah sekarang atau wajah kayak empok-empok zaman dulu gitu loh. Ini berat pertanyaannya. Berat, Aku ya? kan nggak pernah cium yang udah oplas. Kalau abang gimana dulu? Hah? Gimana dulu abang pengalaman? Aku selalu asli dan kayak kamu. Kayak gini lah. Oke. Udah yuk. bang, hati aku nih sedang sedih loh bang. Ya. Ada wanita cantik yang Ya. hatinya itu sedang dirundung duka. Abang Ya. tolong dong bantu wanita cantik ini bang. Ya. Karena seperti yang kita ketahui, suami tercinta itu kan memang termasuk dari salah satu kasus besar di akhir tahun bang. Ya, ya. Hubungannya ini dengan narkoba. Ya. Jadi kita ingin langsung mengundang, kita ingin bertanya dan semoga abangku yang ganteng dan kaya raya ini bisa membantu. Langsung kita undang istri dari Zulzifilia, Mbak Retno. Retno nama aslimu. Retno. Paradina, Asli suku apa? Makassar, Selayar. Oh Makassar, sama dengan mantanku ya Makassar. Makassar apa? Bugis bukan? Selayar. Selayar ya, kalau saya Bugis. Oke, kamu adalah istri dari Zulzifilia Iya, betul. yang baru divonis 16 tahun penjara oleh pengadilan karena oleh pengadilan dianggap terbukti mengkonsumsi dan juga sebagai pengedar narkoba. Benar? 16 tahun ya? 8, Oh, 18. 18 tahun penjara. Waduh. Dalam keadaan anak kamu 4. Iya benar. Oke, pertanyaan saya adalah, emang suamimu mengkonsumsi narkoba? Dia mengaku mengonsumsi, tapi kalau untuk ikut terlibat pengedaran itu enggak. Oke, mengaku mengkonsumsi narkoba, kamu kan sebagai istri pasti tahu dong gerak-geriknya di rumah. Iya, Di rumah dia mengkonsumsi nggak? enggak. Karena rumah saya itu enggak terlalu gede, jadi kalau untuk sembunyi-sembunyi kayak gitu enggak. Oke, orang yang mengkonsumsi narkoba kan ada beda sama yang tidak mengkonsumsi. Iya. Katanya malah lebih kuat dalam hal hubungan suami istri. Ya, itu katanya begitu. Apa benar begitu? Enggak juga. Biasa aja. Biasa aja. Jadi pengakuan suamimu dia mengkonsumsinya di mana? Di apartemen Rian. Apartemen temannya? Iya benar. Sejak Oke. kapan kalau boleh tahu mbak Iya. pengakuannya? Kalau dia pengakuannya dari 2012, tapi nggak aktif gitu. Jadi setiap kali kayak keluar kota ketemu temannya itu ditawarin. Oh, jadi dari 2012 bang, tapi bukan sesuatu yang sifatnya mungkin menurut Kak Zul mungkin bukan kecanduan gitu Iya, ya? kecanduan. Jadi hanya apa sih bang kalau Ya, iseng. misalnya? Kak, saya ada pertanyaan. Teman-teman. Kalau sudah mengkonsumsi dari tahun 2012, berarti sudah 7 tahun. 7 tahun. Berarti bukan lagi insidentil, sudah rutin. Nggak nanya begitu sama suami. Kalau sudah 7 tahun, berarti sudah kebiasaan. Gimana?
Ya, saya sih kalau lihat dari kan banyak juga yang suka cerita kalau pecandu itu ciri-cirinya suka jual apa gitu, apa suka Jual barang di rumah maksudnya gitu. Iya, Ini tidak? enggak sama sekali. Oke, dia nggak tega kali. Oke, pertanyaannya adalah begini. Narkoba itu kan mahal. Ya. Saya dengar suamimu sebagai pemain band sudah kurang apa ya? Kurang hit lagi, iya, sudah kurang income-nya. Ya, benar nggak itu? Iya, benar. Jadi duitnya dari mana untuk beli narkoba itu? Nah, itu dia suami saya tuh karena sering ditawarin, jadi dia mikirnya saya nggak ngapain beli kalau ditawarin gitu. Apalagi Pertanyaannya adalah apakah ada orang yang nawarin terus-terusan barang mahal? ada itu Sirian. Oke? Sirian itu. Sirian itu kerjanya apa? Nah, yang punya barang itu Oke. Yang punya barang tentu dia dihukum berapa tahun? seumur hidup. Seumur hidup. Tentu memang dia pengedar ya? Kalau Apa dia pengedar? Dia kaki ininya Casanova ya yang atasnya. Oh, dia itunya. Yang otak. Godfather-nya di atas. Iya. Oke. Aku waktu persidangan kau ikut. Ikut terus. Oke. Ada nggak saksi yang menyatakan bahwa suami kamu itu mengedar? Tidak ada sama sekali. Hah? Tidak ada. Kok nggak ada? Kan hakim kan harus memutus itu harus berdasarkan temuan fakta persidangan. Jadi Tidak ada. Jadi gimana? Bisa ceritakan nggak? Jadi cuma keterangan Sirian ini. Rian mengatakan apa? Kalau Zul itu pernah minta pekerjaan dan pernah sekali waktu di Bond di Polda dipertemukan lagi dan Zul udah menjelaskan saya sama Rian itu minta pekerjaan karena kebetulan dia ke Jakarta minta beli motor dan nggak tahu jalan gitu. Sedangkan suami saya bukan cuma sama Rian aja, sama teman-temannya kalau ada yang minta tolong dianterin gitu. Dia mau nganter asal digaji gitu. Oke, Karena saking pertanyaan saya kuatnya begini. nanggung. Sirian itu diantar oleh suamimu di Jakarta, diantar untuk apa? Pertama dia keluar masuk klub Sirian. Keluar masuk klub. Tentu naik apa diantar? Itu dia ada mobil temannya. Mobil temannya, oke. Keluar masuk klub itu ada seberapa lama Sirian sama suamimu? Itu dia kenal Rian baru hampir sebulan, belum lama. Oh. Iya. Baru kenal. Sebelum ketangkap? Iya, sebelum ketangkap. Oke. Tentu kan keluar masuk kan kalau menurut suamimu Rian keluar masuk itu dalam rangka menjual narkoba? Tidak buat itu aja apa katanya dugem apa, Party-party doang? aja gitu. Oke. Pertanyaannya dari mana siapa yang menyatakan bahwa Rian itu siapa yang membuktikan bahwa Rian pengedar? Dari sidang kemarin dan Ada saksi siapa? kalau saya nggak tahu ya soal itu pokoknya Ada saksi pokoknya menyatakan dia pengedar. saya kurang tahu. Pokoknya yang saya tahu dia mengakui kalau ya dia itu berhubungan langsung sama Casanova dan barang yang ditemukan di apartemen itu adalah barang dia. Barang si Casanova ini. Barang si Sirian? Casanova yang dipegang Sirian. Sirian Casanova atau masih ada lagi di atas? Casanova dulu baru Sirian. Berarti masih ada Casanova di atas, paling top baru Sirian. Iya. Oke. Terus selama suamimu sama Sirian, masih main band nggak waktu itu? Masih. Justru pas sebelum ketangkep nih, besoknya harus ngisi acara dulu di Bone KPU. Oke, tapi sebelumnya income dia itu masih dari band atau dari Sirian ini? Dari band. Tapi katanya udah kurang laku. Iya, tapi kan dia itu suka ambil band sendiri, nyanyi sendiri. Jadi kalau kayak di Jakarta kayak fee 2 juta gitu, 5 juta dia mau gitu. Jadi Terus? Atau berupaya gitu loh, Bang, gitu, maksudnya, iya, Bang. benar. Enggak, maksud saya mungkin kamu kurang memperhatikan kali di persidangan. Apa kata saksi sehingga sampai suamimu juga pengedar? Masa kau nggak ingat selama persidangan? Karena itu kan itu benang merah yang sangat penting gitu loh. Ya kalau saksi sendiri kan cuma ada saksi dari polisi yang menangkap Zul itu. Dia ditangkap lagi bawa barang banyak. Enggak. Jadi? Nggak ada sama sekali. Jadi temannya di apartemen itu udah ketangkep duluan. Zul karena mau manggung dan kebetulan udah beliin tiket Rian, karena dia
mau ikut ke Makassar, jadi dia jemput Rian ke apartemen sekalian ngambil gitar gitu. Di dalam apartemen itu udah terjadi penangkapan. Pada saat suamimu ada di dalam? Belum, dia dari beli baju mau manggung, mampir ke apartemen. Jadi pas ketok pintu di dalam udah Sudah terjadi penangkapan. Ya, sudah Oke. terjadi penangkapan. Katanya di apartemen itu 50,6 kilogram sabu. Benar itu? Bukan, itu semua gabungan dari Penangkapan. penangkapan. Yang punya ilegal. Sirian berapa kilogram? Hampir berapa ya? 20. 20 kilogram. Dan dari apartemen itu berapa kilogram? Yang waktu pada saat Sirian suamimu nyampe? Itu ya sekitar itu. 20. Dari situ? Iya. Wow. Oke. Pertanyaan berikutnya. Gimana penderitaan kamu dari segi keuangan nikah dengan pemain band? Coba cerita dulu. Memang menyesal nggak gitu? Coba cerita dulu deh. Kalau Nikah dengan pemain band itu duitnya pas-pasan nggak sih? karena kita kan membangun rumah Iya. tangga itu dengan sederhana gitu. Iya. Tidak ada tuntutan mesti ini, mesti itu, dan saya sendiri pun memaklumi gitu. Namanya juga Pemain band. band. Pemasukan nggak tentu kan. Jadi saya dan suami ya hidup apa adanya gitu, tanpa memaksakan kehendak harus punya mobil, harus punya rumah gede, enggak. Jadi sebisanya kita bisa, yang penting kita bisa sekolahin anak, bisa makan gitu, bisa bayar cicilan. Kamu nikah tahun berapa? 2010. Dan sejak itu suami udah pemain band? Iya. Oke. Kalau sebagai pemain band ini boleh tahu nggak sih bisa bawa uang berapa uang belanja di kamu per bulan itu berapa dikasih? Dia itu kalau habis manggung semua duitnya dikasih ke saya. Dia paling pegang 3 juta, Ya. paling banyak 5 juta. Dikasih kamu berapa? Sekali manggung dia dapat berapa? Kalau misalnya dia sendiri itu 12 juta. 12 juta. Cuma dapat orderan untuk manggung bisa berapa kali seminggu? Dulu kalau awal-awal itu kan sering. Masih top Masih, iya. waktu nikahnya 2010 lagi top-topnya ya? Iya, jadi ada tiap tahun kadang lancar, dan sampai kemarin ini 2008 itu udah termasuk lumayan lancar ya, mau penutupan tahun. Yang paling mulai parah keuangan tahun berapa? 2016. 2016 parahnya total nggak ada lagi uang sampai dia katanya menyupiri teman atau gimana? Iya, benar. Jadi dia sempat cerita sama mama, Ma, saya nggak mau lihat istri saya menderita gitu, anak-anak saya menderita. Jadi karena kalau mengharapkan dari manggung, saya kayaknya udah nggak begitu ini lagi. Makanya saya mau jadi supir teman-teman saya, sampai saya ngurus sepatu teman saya asal saya digaji dan bisa bawa pulang uang untuk anak istri saya. Anaknya 4 ya? 4. Pernah nggak sampai tidak ada uang di rumah? Pernah, sering. Sering. Jadi gimana cara ngatasi untuk hidup gimana? Kadang saya masukin emas ke pegadaian, atau saya nekat minta ke mertua atau saudara saya. Oh begitu. Nanti kita akan melanjutkan perbincangan dengan Mbak Retno. Break dulu sebentar boleh Ya, ya Bang ya? ya. Kita beri waktu untuk Mbak Retno. Jangan kemana-mana pemirsa, kita kembali lagi tentunya di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Kamu bagaimana kesiapan kamu membiayai anakmu 4 ini? Dan apakah kau akhirnya niat untuk menikah cari suami yang berduit